Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar di kelas 4, pelajaran yang ketujuh, yaitu materi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah iman kepada Rasul Allah. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi beriman kepada Rasul Allah, peserta didik diharapkan mampu pertama menjelaskan makna beriman kepada Rasul Allah, yang kedua menyebutkan sifat-sifat Rasul Allah. Nah, di sini ada gambar seorang ibu guru yang sedang menjelaskan. Kata ibu guru tersebut kepada anak-anak, beriman kepada Rasul artinya percaya atau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengutus Rasulnya untuk menyampaikan ajaran Islam melalui wahyu. Nah, jadi Allah mengajarkan kepada manusia itu melalui utusannya. Utusan ini kita namakan sebagai Rasul. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jadi, yang pertama, Nabi itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, tugas Nabi dan tugas Rasul itu lebih berat tugas Rasul, karena Rasul itu harus menyampaikan wahyu yang diterimanya itu kepada umatnya. Nah, sekarang kemudian yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman, atau kita sebutnya dengan kafir. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah Nabi dan Rasul ini memiliki jumlah yang berbeda. Jumlah Nabi ini sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000. Sedangkan jumlah Rasul itu ada 312 Rasul. Tetapi jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu hanya 25 saja. Dan 5 diantaranya ini dinamakan sebagai Rasul Ulul Azmi. Karena mereka adalah 5 Rasul yang memiliki keteguhan hati dan kekuatan di dalam menghadapi cobaan dari umatnya. Kemudian perbedaan yang keempat adalah semua nabi tidak berarti rasul, tetapi setiap rasul itu pasti adalah seorang nabi. Kemudian yang kelima, ada beberapa nabi yang dibunuh oleh kaumnya. Namun seluruh rasul yang diutus oleh Allah ini diselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Salah satu contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, bagaimana dengan sifat Nabi dan Rasul? Jadi, ada sifat Nabi dan Rasul yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Yang pertama adalah Nabi dan Rasul itu memiliki sifat sidik, artinya jujur. Mereka adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memiliki kejujuran yang luar biasa dan mustahil bersifat kizib. Jadi, tidak mungkin bersifat kizib, artinya suka berbohong. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah itu maksudnya adalah Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang dipercaya. Mustahil mereka itu bersifat khianat atau orang yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh. Jadi Nabi dan Rasul itu adalah sifatnya tabligh, artinya menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Mustahil mereka itu kitman, artinya menyembunyikan wahyu itu. Jadi mereka setiap kali menerima wahyu, maka akan mereka ajarkan kepada umatnya. Kemudian yang keempat adalah fatona. Fatona itu artinya cerdas, dan mustahil balada, artinya bodoh. Jadi setiap nabi dan rasul dijadikan Allah manusia-manusia yang cerdas, karena untuk melawan argumentasi atau pendapat dari kaumnya yang kadangkala sangat susah untuk diberitahu. Karena itu mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata untuk meyakinkan kaumnya melalui perkataan. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak penjelasan pada video tadi, coba sekarang kalian kerjakan latihan berikut dalam bentuk lembar kerja kuisis yang berisi pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan di awal.
Siapkan HP atau gawai kalian, lalu scan barcode di bawah. Atau bisa juga ketik link berikut di browser kalian.